Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim lana bil khair. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-Fattahil 'Alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ma ustaudi'a fi ghaibis syara'ir zahara fi syahadati zawahir. Alhamdulillah, kita membacakan kalam yang nomor 28. Sudah jalan yang ke-28. Nang artinya satu perkara yang disimpan di dalam hati itu akan jelas nanti di luar. Apa yang di hati akan jelas apa yang di luar. Nah, jadi yang zahir akan menggambarkan tentang yang di batin. Perkataannya artinya ma ustaudi'a fi ghaibis syara'ir zahara fi syahadati jawahir. Apabila hatinya sudah bersih, sudah bening, maka sifat-sifat hati akan nampak di anggota zahir. Eta. Hadza bayanu alamatin yu'rafu biha halul murid saliki. Ini penjelasan alamat bagi seorang murid. Murid tadi orang yang sudah menempuh saliki yang berjalan. Jadi orang yang sudah dapat hasil, hatinya sudah mulai bersih nih. Ini pun belum sampai, masih berjalan juga. Akan tetapi ketika dalam perjalanan tuh ada tanda-tandanya jahidin. Wa ma ta'muru bihi batinuhu, dan tandanya yaitu hatinya hidup. Nah, sudah mulai hidup nih. Minal majidil al-mudaraki, yaitu ada tambahan sudah hatinya nih. Yang ditemui sudah ada. Jadi saking bagusnya dalam hati tadi, maka mengeluar sampai keluar. Li'anna zahira mir'atul batin, karena sesungguhnya yang zahir ataupun yang nampak itu adalah bagaikan cerminan yang batin. Jadi yang nampak ini adalah cermin daripada yang batin. Kama kira al-asarratu tadullu ala syarirati wa ma khamara al-quluba wa ala al-wujuhi yaluhu asaruhu. Jadi jahidin di sini yang nampak itu menunjukkan bahwa ada yang batin. Yang di luar nih menampakkan dengan yang ada di batin. Jadi batin tadi bagus, hatinya bagus, orangnya ikhlas, orangnya khusyuk, orangnya tawadhu, orangnya ridha, orangnya qanaah, orangnya bertauhid. Itu nampak daripada yang zahir. Nah, itu hasilnya tuh. Jadi untuk mengetahui daripada yang batin, nang zahir nih
cara gambarannya. Nah, gitu. Kemudian kama qila famastauda'a Allah ta'ala quluba wal asrara minal ma'arifi wal anwari la budda wa an tajhuru asaru dzalika 'ala jawarahi fayastadillu bi syahidil 'abdi 'ala ghaibihi man arada suhbataha wa salata bihi wa ma asbah hada minal a'radi wal maqasidi. Jadi apabila di hatinya itu sudah ada asrar, rahasia-rahasia sudah ada dalam hati, kebaikan-kebaikan sudah ada, berisi akhlak sudah hatinya, dan sudah berisi nur-nur, dalam hati ini sudah ada nur. Nah, maka jahidin wajib orang tersebut secara zahir itu ada bekasnya, ada asarnya, ada apa namanya, jualan tuh gambarannya. Dan begitulah juga orang-orang yang mengambil suatu dalil daripada yang gaib, daripada yang kada nampak, itu apabila melihat yang zahirnya. Arada suhbatu wal wasalah bihi wa ma asbah hada min arad. Nah, jadi jahidin, sesungguhnya di hati tersebut, apabila orang tersebut sudah bercahaya, berisi anwar hatinya, maka dia akan sampai kepada maksud itu mudah, maqasid, tujuan itu mudah. Misalnya ada seseorang tadi menuju hatinya nih supaya bersih dari alam mulki tadi kan, alam mulki ini alam nama si bersahwat, itu alam mulki ngarannya. Ada bersahwat, nah kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat, kadang-kadang dikir, itu namanya alam syahwat. Untuk meningkatkan lagi hatinya supaya bersih, ngarannya ke alam malakut, itu bersih. Nah. Jadi jahidin lagi di sini, apabila seseorang tersebut sudah bersih dan mencerono, maka di hati yang bersih tersebut akan dimudahkan sohbah. Nah, sohbah itu artinya bertamu, bakawan, bersahabat, jangan ada. Nah, atau bahasa lain masuk ke alam sebelah ya. Lain ke alam jin lain. Maksudnya ke alam kewalian ataupun ke alam kenabian. Itu namanya sohbah. Dan di situ kadang-kadang seseorang tersebut diberi Allah Ta'ala sudah mulai hijab terbuka. Nah, begini. Tapi belum belum sempurna. Wama asbaha, dan jadi macam-macam jenis-jenisnya tuh. Nah, apabila sudah hatinya sudah bersih, dan gara-gara bersih tersebut bertamu ataupun belajar ataupun berkawan di alam sebelah, maka zahirnya pun akan nampak hasilnya. Contohnya, inya sebelumnya kada alim nih, ilmu ma'rifat kada paham, ilmu hakikat kada paham, ilmu kenabian kada paham. Gara-gara hatinya bening, akhirnya secara zahir pun kawa dilihat. Akhirnya kawa membaca kitab, akhirnya kawa membaca kasab, penurang tuh, kasab kan, baik kasab maknawi ataupun kasab rabbani, ataupun kasab hisik. Nah, macam-macam kasab tuh. Lah ini kasab nang ahli dukun kan, ahli tenun lain lagi, itu kasab juga ngarannya dah. Segi keduniaan kan. Kalau yang ini maksudnya adalah kasab untuk melanjutkan jenjang ke berikutnya. Nah,
itu jahidin akan nampak hasil daripada yang batin tadi di alam nyata. Di alam nyata. Seperti kalau sifat kan akhlak batin seperti ridho, qanaah, sabar, khusyuk dan lain-lain sebagainya, itu akan nampak di anggota badan. Hasilnya hati kada mulut kada mengeluh, kada keluh kesah, kada sedih. Nah, itu diantara akhlak. Akan tetapi banyak lagi yang lainnya ditemukan di alam batin tadi, yaitu dilajari, diberikan doa, kemudian macam-macam ngarannya dilajari kan. Dan itulah yang disebut orang ahli ilmu futuhul arifin ngarannya. Tabukanya futuh ngarannya futuhul arifin, tabukanya tirai yang gaib akan tetapi kawa dirasakan di jahil. Nah, masalah apa aja dok? Masalah dunia kah? Tahu hidin. Masalah agama kah? Tahu hidin. Bahkan masalah pengobatan pun hidin tahu. Karena dikisahkan di alam subalah. Lalu hidin praktikakan di alam nyata. Tetapi ini masih orang perjalanan. Itu masih ibaratnya ujian. Masih membekali, bekal aja hanya belum tujuan, belum maksud. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mujahidin, "Lau khasha'a qalbu hada khasha'at jawarihuhu." Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hatinya khusyuk, maka anggotanya pun akan khusyuk. Nah, kalau sembahyang tuh khusyuk, hatinya tenang, rasa nyaman gitu kan. Sembahyang tuh macam-macam khusyuk tuh pun banyak pulang tafsirnya, macam-macam juga. Ada nama rasa nyaman, tenang, ayam, kemudian nikmat, maka anggota badan pun ikut merasakan nyaman juga sampai menitiskan air mata. Nah, itu kan menandakan khusyuk aja orang tuh, sampai air mata tak keluar karena saking nyamannya beribadah. Rasa khusyuk itu dirasakan oleh anggota badan. Karena apa? Hatinya yang berdahulu khusyuk. Wakila lamma warada Abu Hamsin al-Iraqa ja'ilahi Junaid fara'a ashab Abi Hafsin wuqufan ala ra'sihi ya'tamiruna bi amrih la yahti'u ahadun minhum faqala Abu Hafsin adabta ashabaka adabal muluk faqala la ya Abul Qasim walakin husnul adab fi zahir inwanu adabil batin. Qultu, ini ada satu kisah, jadilah ada seorang wali ngarannya Abu Hafsin didatangi oleh Junaid al-Baghdadi, wali juga nih. Kurang lebih abad ke-200 setelah Rasulullah. Jadi termasuk tabi'in. Jadi kan sahabat Rasulullah, Rasulullah di zaman Rasulullah, sahabat, tabi'in, habis tabi'in, tabi'ut tabi'in. Jadi generasi yang ketiga. Jadi Junaid al-Baghdadi ini ilangi kawannya wali juga ngarannya Abu Hafsin. Nah, orang baharinya berilang-ilang antara wali ke wali kan, berilang. Kemudian
Imam Zunid nih, maka tarikat beliau namanya tarikat Junaidiyah. Tarikat Junaidiyah. Bailang Abu Hafsin. Setelah Bailang melihat si Dini murid daripada Abu Hafsin ini lah, ataupun kekawanan Abu Hafsin ini, kada bisi adab. Apa nang kada adabnya? Di antaranya berduduk di atas daripada perguruan. Nah, kada badat jah, mungkin Assalamualaikum duduk di atas kursi, mungkin guru di bawah nih. Nah, zaman bahar aja kadipadakan kada badat nih. Nah, kita kada badat Junaid al-Baghdadi. Kemudian di antara murid, di antara yang lain ini saling saling bertengkar, berpandir, yang nyaring-nyaring. Kemudian ahadun minhum kada managur. Salah satu di antara mereka ini kada bertaguran. Kada bertagur, bingung Imam Junaid nih melihat kawan besi murid nang kada beradab. Ujah Junaid al-Baghdadi, ya Abu Hafsin, hai Abu Hafsin, katanya kira-kira Abu Hafsin, ya Allah, ajarilah murid-murid engkau adab. Ditakur langsung nih kawan kan, ajari itu murid pian tuh beradab, adab penghormatan. Bagaimana menghormati antara guru lawan murid, antara raja lawan rakyat, ada adabnya. Nah, maka ngarannya Abu Hafsin ini biasa saja, santai kan. Jahidin la ya Abdul Qasim, kada bapak juga aja, kada badab. Nah, kan la ya Abdul Qasim, kada bapak juga. Apakah maksud ini? Kemudian Hidin jawab, walakin husnul adab fi zahir inwanu adabil batin. Karena kelihatan juga pang Hidin do adab nang zahir nih itu menunjukkan adab yang batin. Karena hanya santrinya ini adalah orang kampung biasa, belum diarahkan dan hanyar santrinya nih. Kakawanannya hanyar juga datang belajar ke sini. Jadi kada langsung ke arah adab yang terlalu mendetail. Biar aja dulu nak itu jadi kada apa juga. Karena jadi apabila sudah hatinya bersih dan mencurunong, adab itu timbul seorang ini. Nah, jadi enggak. Karena ngarannya Abu Hafsin, inya mau kurang lebih dulu kan. Karena hanyar, orang hanyaran nih. Jadi kada langsung menghadapi, langsung melajari, ibaratnya adab terlalu tinggi. Harus hormat, ini guru bagaikan raja, harus dihormati, harus dicium, tangannya bolak-balik. Kada mengajarkan itu Hidin, karena orang hanyar Hidin. Karena apabila sudah lawas berguru lawan aku, Abu Hafsin sudah bersih dan mencerunung hatinya, karena nyaman haja nang di hati itu apalah mengeluar kita menjadi adab yang baik. Nah, jadi adab yang di luar tadi adalah sudah dari hati, bukan ibaratnya adab bubuatan. Apabila adabnya masih uulahan, itu ibaratnya bisa kada bujur, bisa mengeramput adabnya. Walaupun bahasanya bahasa adab, seorang nih ya paling tukang haragu masjid ya, kada kenal maksudnya pengaruhnya apa nih ya. Itu maksudnya berkisah tawadhu, tetapi maksud dan tujuannya adalah sombong. Ya aku ini di kampung ini kada dipakai orang pang ya, tapi jadi RT lah ya. Itu ngarnya kada dipakai tapi sombong juga tuh kisahnya. Ya aku nih alhamdulillah ya bang ya, di Palangkaraya ini
kada tetapian sugih juga bang ya, tapi bisi mobil Alphard ada, nah bisi bini 4 ya, nah itu ngarnya bukannya tawado, tetapi sombong. Nah, tetapi Jabu Hafsin apabila hatinya sudah bening bersih, karena timbul seorang adab tersebut. Kemudian Jabu Hafsin tadi wa akidu min jalika ay ya'rifa al-muridu nafsahu wa yakunu min amriha ala basiratin wa la yankhadi'u bima yatawahhamuhu. Dan lebih penting jihidin tuh seorang santri atau seorang murid itu mengetahui tentang kadar dirinya masing-masing. Apakah aku jarang jahidin seorang sudah berilmu, sudah tahu adab, inya mau ukur masing-masing. Apabila ibaratnya kada mampu, jangan dikeluarkan adabnya tuh, karena sesuai dengan masing-masing kemampuannya. Misalnya sidin orang Jawa kan, nah orang Jawa adabnya Jawa ya, orang Banjar adabnya Banjar, adabnya Dayak adalah kayak orang Dayak. Jadi memang menyesuaikan pada tempatnya masing-masing. Harus paham doh. Apalagi kalau kami dulu santri di Jawa doh, bailang wadah seorang kiai kada boleh menghadap rumah sidin dalam keadaan berdiri. Nah, jadi harus duduk belimpuh jorong Banjar do, bekisut berjalan hendak memaraki rumah kiai. Kada boleh juga mengatok pintu. Saking adabnya tuh di Jawa. Makanya kalau orang tuh kalau hendak mencari ilmu adab, belajar ke Jawa. Nah, Arab di sana Arabnya kan ada adab kita Indonesia nih. Nah, kalau di Arab sana guru dibilangnya bungul rancaknya juga. Dibungulkan murid bisa. Kalau di kita di Indonesia ini alhamdulillah walaupun syariknya kayak apa, lawan perguruan tetap disimpan. Tetapi adab nangka ini adalah belum adab yang sebujurnya, karena hatinya adabnya belum dari hatinya. Adab umpatan ya, suasana toto kerama umpatan, tapi bagus juga Kang. Kalau di Banjar tuan guru doh, kalau hendak diilangi ibaratnya kadawani muridnya nih mengatuk, itu sih memang ada pesantren ya. Kalau itu mendidik pendidikan pesantren. Kalau kita di kampung nih aneh sudah lain kan aturannya sudah. Apabila orang hendak bela menunggu keluar, woi apa kan keluar gurunya paksa dikatok dulu. Nah, itu ada pesantren banahan, ada kenakan pesantren. Wa yakunu min amriha ala basiratin walain khadi'u. Nah, jahidin orang tuh apabila sudah mencerunung hatinya bersih, maka adab yang keluar nih sesuai dengan basirah. Basirah ini artinya pandangan mata hati. Wala yankhadi'u bima yatawahhamuhu min solai sarirati. Kada menipu tuh apa yang di hati, tapi di luar menipu. Di hati menggerunom sarik, tetapi yang di luar manis. Nah, ini jadiin ini kada bagus juga. Hati itu sepenuhnya nang di luar sesuai dengan hati. Apabila orang tuh hatinya bersih dan mencerunung, maka
apa nang di hati itu nang keluar. Tapi ini jarang pangkan. Misalnya orang tuh syarik lawan seseorang, maka ditahan di hati. Ditahan di hati. Padahal kalau orang tersebut ridho dengan takdir, tawakal kepada Allah Ta'ala, itu kalau bisa tuh hati sudah menerima, maka kadada lagi namanya susah duka. Jadi yang keluar tuh adalah ru'ufur rahim ya, kasih dan sayang ya. Nah, apabila hatinya sudah berisi ngarannya isiannya berisi tuh ibarat banyu di gelas. Apabila di gelas tadi isinya teh, maka nang keluar teh juga. Apabila nang keluar daripada hatinya tadi madu, maka nang keluar madu juga. Apabila yang di hatinya tadi racun, maka nang keluar racun juga. Nah, itu masalah hati ini. Maka masalah hati ini dibahas oleh ulama panjang benar masalah hati ini. Kada kawa bangsa kali aja pertemuan. Masalah hati ini. Imam Al-Ghazali ini membahas masalah hati ini 4 kitab hidin menulisakan. Kalau di pesantren 4 kitab tuh kurang lebih 10 tahun hanya hatam. Lihat. 10 tahun hanya hatam. Ada nang sampai 15 tahun kada hatam-hatam. Karena hidin ketika membaca kitab masalah hati, hidin praktikakan. Hanya melanjutkan ada juga. Baca lagi dipraktikakan hidin dipakai. Karena apa? Amun kebanyakan ilmu kada terpakai itu kayaknya rugi jadin. Sedikit tetapi dipakai. Nah, itu ulama-ulama toh. Masalah hati ini. Kemudian sesungguhnya jahidin min solisarati duna alanatihi, itu bukan masalah jahil. Jadi yang dimaksud orang tuh yang baik tuh bukan dari luar dulu, akan tetapi dari dalam dulu. Jadi ini kada ada pembahasannya kecuali orang ahli hati yang membahasnya, yang melajarakannya. Amun ahli zahir ini ibaratnya pasti meniwas terus. Kalau urusan hati ini kada kau meniwasnya, kayak apa ditiwasinya? Hakikatnya la fa'ilun ilallah. Di situ pulangnya. Kada ada yang nampak oleh mata, dirasa oleh perasaan, kecuali asal usulnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kada kawa meniwas jadinya. Akhirnya beradab, sopan santun, redo, qanaah. Nah, itu Bang anunya ilmunya tuh, itu tuh. Faman ada biqalbihi ma'rifatullah ta'ala wa mahabbatihi. Tapi jahidin, perasaan hati ini bermacam-macam. Ada memang perasaan hati bawaan, ada juga orang tabiat sudah baik kan hatinya. Ada juga ibaratnya hatinya karena proses dari ilmu ataupun diberikan anugerah, yaitu ibaratnya diberikan Allah Ta'ala anugerah, akhirnya berubah hatinya menjadi sejuk, qanaah, sabar, kada dengki, kada hasad, kada riya, kada takabur dan sebagainya. Itu karena ilmu ada juga. Nah, jahidin barang siapa mengaku seseorang itu hatinya tenang, sudah marifat kepada Allah Ta'ala dan mahabbah kepada Allah Ta'ala, kemudian kada nampak secara zahir ini nah, kada ada nampak sama sekali bepada aku tuh marifat kepada Allah Ta'ala, aku tuh melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tuh sudah tahu kedudukanku, diriku, arafa nafsahu sudah tahu, sifat 20 sudah paham sampai ke
ke dasar-dasarnya sampai ke ujung-ujungnya, bongkar pasang sudah bisa aja, mengaku sudah nih. Ya. Jahidin barang siapa nah mengaku kayak itu loh, sudah parak beneran Tuhan, parak sudah, kada berjarak aja sudah, pengakuan dalam pandiran nih mengaku. Akan tetapi jahidin orang tersebut, berarti orang tadi kada cepat berdikir, maksudnya tuh orang tuh lalai masih, lalai. Kemudian kada mau taat kepada Allah Ta'ala. Kemudian kada ada kepinginan untuk perkara agama. Kada mau ikut sunnah Nabi. Kada mau ibaratnya kebaikan tuh kada mau tuh. Dan kada mau lari daripada maksiat. Nah, maksudnya mengaku ma'rifatullah tetapi masih mabokan. Nah, masih minuman keras, masih kada kawa menjaga adab-adab Islam, norma-norma Islam, kada kawa menjaga nih. Tapi mengaku bahwa ma'rifat kepada Allah Ta'ala, tapi secara zahir kada ada orang taat gitu nah. Nah, jadi di sini nih, kada mengaku dalam pandiran sudah ma'rifatullah, tetapi dalam zahirnya nih, dalam nampaknya nih nah, kada ada kayak orang taat. Ini jahidin dikatakan orang itu pendusta. Nah, bahwa kadzabun, itu orang itu pendusta. Bidakwahi mutakhijan ilahu hawahu, dan ini sudah berisi Tuhan sekalinya. Tapi Tuhannya bukan Allah Ta'ala, adalah hawa nafsunya aja. Tuhannya tuh mutakhijan ilahu hawahu, yaitu orang tersebut bukan dikatakan orang ma'rifat kepada Allah Ta'ala, akan tetapi ma'rifat kepada hawa nafsu saja. Jadi di sini nih. Masya Allah. Akan tetapi jin juga di sini dikatakan barang siapa juga tuh nah, secara zahir kada bagus, kada taat, secara batin kada taat juga, maka jahidin di sini juga termasuk orang yang nifaq, orang fasik. Nah, orang fasik ini jadinya mengaku ibaratnya orang ma'rifat, tetapi zahirnya kada kada nampak taatnya, maka termasuk orang nifaq. Nah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita bisa berakhlak yang telah diberikan kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma iftah lana abwabal khair, abwabal ni'mah, abwabal barakah, abwabal sihat, abwabal ghina, abwabal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.